Halo warga intelektual sekalian, guys, ini ada berita yang sangat-sangat mengharumkan bangsa kita, tapi tidak viral. Saya nggak tahu kenapa ini tidak viral. Ya bisa. Naik lagi. Oke. Mana? Tapi maminya ayo sini. Jadi guys, ada anak SD yang berasal dari Sumatera Utara memenangkan piala medali emas juara matematika se-Asia. Bayangkan, bukan cuma se-ASEAN, tapi se-Asia. Dia tidak hanya bawa medali emas, tapi dia adalah top skor. Ibarat pemain sepak bola, dia tidak hanya dapat juara satu, tetapi top skor. Wow, luar biasa. Gila. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa wanita yang saya maksud? Kenapa tidak viral di media besar di Konoha? Kenapa hanya di Sumatera Utara yang viral? Di mana letaknya? Di mana sekolahnya? Kenapa dia bisa jago? Apa alasannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Jadi guys, ada seorang wanita kecil bernama Caroline Nababan, orang Batak, berasal dari Labuan Batu. Labuan Batu itu daerah Medan ya. Maksudnya di pinggiran Medan lah gitu ya. Masih daerah terpencil lah. Nah, sebenarnya sekolahnya itu bukan sekolah favorit guys, bukan sekolah internasional, tapi anehnya anak kecil ini bisa memenangkan piala medali emas di bidang matematika. Dia tidak sekolah internasional, tapi bahasa Inggrisnya luar biasa. Karena pada saat ujian, pada saat pertandingan menggunakan bahasa Inggris. Bayangkan ya, soal matematika ya isinya bahasa Inggris. Itu sangat luar biasa. Ini prestasi yang harus dibanggakan gitu, tapi tidak viral. Harusnya yang diundang presiden itu orang-orang seperti ini, bukan YouTubers gitu ya. Maksudnya bukan influencer yang nggak jelas gitu ya. Harusnya orang-orang seperti ini yang dipanggil ke istana gitu ya. Ya kan? Bukan malah kopdes gitu ya, yang viral gitu ya kan. Bukan wanita yang joget-joget gitu yang viral, tapi orang-orang seperti ini orang yang sangat berprestasi gitu. Lalu kenapa wanita ini tidak dipanggil ke istana? Apakah karena minoritas gitu? Dari namanya juga udah kelihatan ya minoritas ya. Menurut keyakinan saya ya beliau ini minoritas, yaitu Caroline Nababan, orang Batak ya. Nama orang Batak sekarang udah keren-keren ya, Caroline ya, Edward gitu ya kan, John gitu. Udah keren-keren sekarang ya, udah nggak kelihatan Bataknya ya. Orang Batak itu kan biasanya namanya Batak banget ya, tapi sekarang ini sudah mulai aneh-aneh ya nama orang Batak. Ya. Jadi Caroline ini ya memenangkan piala emas tingkat Asia guys, bukan cuma tingkat ASEAN, tapi Asia. Ini sangat luar biasa. Prestasi yang sangat luar biasa. Ternyata orang Batak itu tidak hanya jago dalam hukum gitu ya. Tidak hanya jago dalam bernyanyi, tidak hanya jago dalam tambal ban gitu ya. Tapi ternyata orang Batak juga jago dalam matematika. Wow. Luar biasa. Catur juga boleh lah gitu. Karena kemarin ada tuh ya orang Batak bernama Chelsea Monica Cite. Cite itu orang Batak ya. Memenangkan atau menghancurkan, ya, bikin pecatur terbaik sepanjang masa, yaitu Magnus Carlsen, menyerah. Magnus Carlsen, pecatur terbaik sepanjang masa, godnya catur, yaitu Magnus Carlsen, menyerah. Takluk di tangan seorang wanita berdarah Batak bernama Chelsea Monica. Ini juga berdarah Batak, Nababan. Mohon maaf ya, saya tidak memojokkan suku yang lain ya, tapi kalau saya perhatikan tuh ada semacam kebanggaan lah gitu bagi orang Batak ya. Suku lain juga bagus kok ya, suku Jawa juga bagus ya, suku Sunda juga bagus ya. Tapi kalau saya perhatikan tuh orang Batak itu kan banyak taktik ya. Nggak semuanya tapi di sekelompokannya. Mungkin ini kali ya yang mempengaruhi kenapa juara matematika sampai ke level Asia gitu. Tapi kalau saya perhatikan ya, orang yang juara matematika seperti ini biasanya gedenya itu, ya, nggak semua tapi di skala orang ya. Kalau sudah dewasa itu biasanya nggak terlalu sukses ya, nggak semuanya tapi di skala orang nggak terlalu sukses. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Apakah karena pengaruh dari pemerintah
Ya, pemerintah biasanya nggak mensupport orang-orang seperti ini. Yang disupport pemerintah itu adalah ya orang-orang yang nggak jelas gitu. Ya, pemerintah kita kan lebih fokus pada ini ya, urusan keagamaan ya. Kita tuh lebih fokus pada hal seperti itu. Kalau misalnya ada yang menghafal kitab suci, oh dipanggil tuh ke istana. Ya, menurut saya pribadi itu prestasi itu ya seperti ini gitu ya. Kalau menghafal itu boleh-boleh aja sih ya menghafal untuk diri sendiri. Tapi kalau menghafal kitab suci, emang itu bisa bikin negara maju? Enggak kan? Kalau menghafal kitab suci itu bisa bikin jari negara maju, emang eh, kita kenapa nggak maju gitu? Ya kan? Kalau menghafal kitab suci itu bisa bikin negara maju, kenapa? Coba ya, saya mau nanya sama yang nonton video ini, saya tidak berpihak pada siapapun ya, saya cuma nanya gitu. Kita tuh lebih fokus pada hafalan-hafalan, bukan pada prestasi gitu ya. Ya, raihan atau torehan gitu. Ini kan prestasi yang sangat luar biasa. Ya, kita tuh lebih menghargai orang yang jago menghafal daripada jago berlogika. Matematika itu kan logika ya. Matematika itu kan mengajak kita untuk berpikir rasional gitu, bukan untuk menghafal gitu. Tapi kita lebih menghargai yang namanya hafalan-hafalan gitu ya. Please lah ya, pemerintah yang dengar video ini, yang nonton video ini ya. Orang seperti ini harus diundang ke istana gitu. Karena ya kalau orang seperti ini tidak diundang di istana, orang-orang akan malas gitu ya memenangkan piala, bergengsi gitu ya. Masih kecil ya, masih SD gitu ya. Kemudian ya saya juga harus mengapresiasi ya pihak pemerintah daerah Medan. Ya, Gubernur Medan sangat mengapresiasi diundang ke kantor gubernur ya. Ya, oke lah, tapi ya kayaknya harus diundang ke istana deh, ke presidenan gitu ya. Pak Prabowo harus undang orang ini. Pak Prabowo jangan cuman kebanyakan pidato gitu ya. Harus undang orang ini. Ya, karena mengharumkan nama bangsa gitu ya. Jangan rasis gitu ya. Jangan cuman penghafal kitab suci juga yang diundang gitu ya. Itu juga nggak bisa bikin kita jadi negara maju. Ya, kalau kita menghafal kitab suci bisa bikin negara maju, ya kita sudah jadi negara maju. Justru negara yang berlogika gitu, yang jago matematika, itu bisa bikin negara maju, guys. Ya, semakin kita jago dalam berlogika, bermatematika, ya berpikir cerdas, ya menjauhi ya pikiran-pikiran yang atau nonton video-video horor gitu ya, video-video mistis ya, kemudian kebanyakan hafalan gitu, itu kita bisa akan jadi negara maju kalau kita menghindari hal-hal seperti itu ya. Jadi ini sangat penting guys ya untuk kemajuan bangsa kita. Kemudian selain itu, sebenarnya kalau boleh jujur ya, generasi penerus bangsa kita itu sebenarnya ya anak-anak muda, anak-anak kecil ya. Kalau saya perhatikan tuh nggak kalah dengan negara-negara lainnya dari segi otak gitu ya, dari segi kemampuan nggak kalah. Tapi permasalahannya kalau saya perhatikan itu kalau sudah mulai agak gede dikit dicocoki dengan atau direcoki dengan mantra-mantra gitu ya atau hafalan-hafalan gitu ya. Harus hafal ini, hafal itu. Kalau kebanyakan hafalan otak bisa error, guys. Ya boleh-boleh aja menghafal, tapi apakah yang kita hafal itu berguna gitu ya nanti kalau kita sudah dewasa gitu? Enggak kan? Saya dulu waktu sekolah itu saya disuruh menghafal peta gitu ya, provinsi-provinsi. Ya, ya kan provinsi kan bisa berubah-berubah kan. Ya, ada yang pisah dari Konoha gitu, padahal udah kepalang dihafal gitu ya kan. Udah kepalang dihafal Timor Leste, padahal tiba-tiba Timor Leste keluar. Kan sayang juga kan, udah mati-matian kita menghafal Timor Leste. Jadi, itu sebenarnya provinsi-provinsi peta dunia kita hafal, ngapain? Sekarang sudah ada Google Map gitu ya. Yang perlu kita tekankan itu adalah belajar logika. Itu kekurangan kita. Literasi kita itu rendah sekali. Kalau saya mengatakan, oh hafalan itu penting, tapi gini, kalau kita menyukai suatu hal, misalnya matematika, kita suka matematika, ya otomatis kita akan hafal rumus-rumusnya, rumus Pitagoras, ya, rumus, pokoknya rumus-rumus tentang sinus, kosinus, tangen, dan sebagainya. Otomatis kita langsung ingat gitu. Sama seperti saya suka bikin konten gitu ya. Data-data saya ingat gitu ya. Data seperti menurut PISA misalnya, ya PISA mengatakan bahwa literasi baca kita sangat rendah.
itu otomatis nancep di otak saya karena sering saya baca gitu data-datanya gitu, data ilmiahnya gitu. Ya kemudian kalau misalnya nih saya suka bikin konten, saya nggak usah menghafal gitu ya. Saya ngomong seperti ini di kamera saya nggak menghafal. Cukup saya baca misalnya nih ya, tadi sebelum bikin konten saya baca dulu gitu ya, saya riset dulu gitu ya. Selesai, udah nggak ada lagi gitu, nggak ada skrip di sini nggak ada. Ya, gue ngomong ke sana kemari juga nggak ada skripnya. Gue nggak pakai skrip kalau ngomong. Kenapa? Karena saya menyukai gitu ya. Saya suka ngobrol gitu ya. Saya suka ngobrol di kamera, kemudian saya suka baca jurnal-jurnal ya. Dulu saya suka nongkrong gitu ya. Jadi saya ganti tempat nongkrong saya di YouTube sekarang ya. Dulu di luar, sekarang di YouTube gitu. Saya suka ngobrol gitu ya, diskusi gitu ya. Ya diskusi sama orang-orang yang nonton video ini gitu ya. Jadi kalau kita suka suatu hal itu, nggak usah disuruh menghafal gitu. Kemudian saya juga suka main catur. Ya, jadi pembukaan-pembukaan catur itu saya ingat gitu ya. Langkah-langkahnya saya ingat gitu. Oh, pembukanya seperti ini. Ada Italian game, ada English opening, ya, ada macam-macam pembukaan. Ya, kenapa saya bisa hafal? Ya karena saya menyukai gitu. Ya, sementara kalau kita menghafal kitab suci dipaksa gitu ya. Emang kita bisa melakukan itu di masa depan? Enggak kan? Lagian kalau kita jadi pemuka agama juga ya, kalau mau pemuka agama, ya secara tidak langsung kita harus hafal. Emang semua penghafal kitab suci jadi pemuka agama? Enggak kan? Ya please lah gitu ya. Menghafal penting, tapi nggak harus dipaksa gitu ya. Karena menghafal itu ya itu merusak otak. Karena tetap juga akan hilang juga gitu ya. Dulu waktu kita SD kan disuruh menghafal ya. Dulu saya tuh waktu SD itu disuruh menghafal nama-nama pahlawan gitu ya. Tapi sekarang saya lupa itu yang saya hafal ya. Kemudian tanggal lahir di Penegoro gitu ya. Kapan ulang tahunnya. saya disuruh menghafal gitu. Tapi buat apa gitu? Nggak penting juga gitu ya. Nggak saya gunakan di kehidupan nyata. Jadi sama seperti ya bocil ini. Ya mudah-mudahan dia selamanya jadi suka matematika, ilmuwan gitu. Tapi kalau pemerintah nggak support, ya lingkungan nggak support, orang tuanya nggak support. Misalnya orang tuanya ngomong, lu harus hafal kitab suci, ya hafal ini, hafal segala macam. Ngaco ya. Lebih baik fokus lah gitu ya. Menurut keyakinan saya, kita itu karena kebanyakan ini ya terlalu banyak belajar gitu. Saya juga mengalami sendiri guys ya. Saya terlalu banyak waktu kecil ya. Ya mungkin banyak juga yang mengalami ya. Sebenarnya sistem pendidikan itu menurut saya pribadi yang relevan di zaman sekarang ini langsung menjurus gitu. SMP udah menjurus aja gitu, bakatnya apa gitu. SD boleh lah belajar bahasa Indonesia, belajar apapun ya, boleh lah gitu. Tapi SMP itu harus sudah fokus gitu. Sama seperti main bola gitu. Jadi pesepak bola itu kalau udah gede, udah SMA main sepak bola itu udah terlambat. Harus dari SMP kalau nggak SD gitu. Itu mulai belajar main sepak bola. Harusnya seperti itu. Ahli di satu bidang gitu. Sama seperti Ronaldo. Emang Ronaldo ngerti matematika? Enggak kan? Tapi dia jenius di bidangnya. Itu yang susah kita pahami ya. Jadi orang seperti ini ya, si Caroline ini lebih baik dia fokus pada matematika. Ya mudah-mudahan dia jadi ilmuwan di bidang matematika gitu ya, penemu gitu ya di bidang matematika. Kita harus support ya. Orang tuanya yang nonton video ini fokuslah gitu ya. Jangan suruh pelajaran yang lain gitu ya. Ya itu sudah ada bakatnya di situ di matematika. Itu fokus aja gitu ya. Fokus ya. Jangan kemana-mana gitu. Itu yang bikin kita susah jadi negara maju. Ya. Warga Konoha itu kan bakatnya di bidang matematika disuruh menghafal kitab suci. Fokusnya kan ini jadi terganggu gitu ya. Ngapain coba dipaksa menghafal kitab suci? Ya, fokusnya di bidang olahraga misalnya disuruh menghafal kitab suci. Dipaksa gitu, otaknya error gitu. Ya lama-kelamaan malas belajar kan jadinya. Jadi kalau orang itu dipaksa menghafal, malas belajar. Saya dulu seperti itu ya, kebanyakan hafalan ya, otak dipaksa untuk menghafal, nggak diajak untuk berpikir kritis gitu. Yang ada apa? Otak makin tumpul gitu, literasi rendah gitu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Silahkan berpikir di video ini, Anda yang menyimpulkan. Oke guys ya, menurut kalian gimana? Apakah orang ini jenius atau tidak? Apakah orang ini harus diundang di istana? Silakan share video ini. Kalau si Carolina ini harus diundang di istana. Oke guys, sekian video ini. Saya warga intelektual, salam rasional.
Sebelum kita lanjut, jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.